Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Manajemen Strategik ingin mempresentasikan bab 24 yang berjudul Strategi Hubungan Antar Karyawan-Karyawan. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh anggota kelompok saya yaitu Iren, Panca, Najib, Raka, Inaya, Calsa, Azika, Angela, dan saya sendiri MDS Ramadan. Oke, yang bertugas dipersilakan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran, mengetahui hubungan kerja, mengetahui strategi untuk menciptakan lapangan kerja yang konstruktif dan positif iklim hubungan, mengetahui strategi kesejahteraan karyawan, mengetahui strategi untuk mencapai keuntungan bersama, mengetahui strategi membangun kepercayaan, mengetahui strategi perjanjian kemitraan, sifat strategi hubungan kerja, mengetahui suara karyawan, dan terakhir adalah mengetahui strategi pengakuan serikat pekerja. Selanjutnya adalah hubungan kerja. Hubungan kerja juga dapat digambarkan sebagai proses yang sebagian besar bersifat informal dan berlangsung secara konstan setiap kali pemberi kerja berinteraksi dengan karyawan dan sebaliknya. Sifat dinamis dari hubungan kerja meningkatkan kesulitan dalam mengembangkan strategi untuk mengelolanya. Selanjutnya yaitu strategi untuk membangun kepercayaan. Yang pertama itu menepati janji atau memenuhi kesepakatan. Artinya, jika sudah berjanji atau membuat kesepakatan, kita harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai yang dikemukakan. Di sini kalau kita bilang bahwa kita menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, atau kerjasama, maka kita harus benar-benar menunjukkannya dalam tindakan. Yang ketiga, bersikap jujur kepada karyawan. Artinya, pemimpin atau atasan tuh harus terbuka dan tidak menyembunyikan hal-hal penting dari karyawannya. Selanjutnya, sifat strategi hubungan kerja. Strategi hubungan kerja itu mempertimbangkan strategi bisnis dan bertujuan untuk mendukungnya. Artinya, hubungan kerja itu bukan hanya soal administratif atau pengelolaan tenaga kerja, tetapi dirancang agar sejalan dengan visi, misi, dan strategi perusahaan. Hal ini terjadi jika hubungan kerja itu dijalankan dalam semangat keuntungan bersama kemitraan, sehingga menghasilkan tingkat kepercayaan, kerjasama, dan produktivitas yang tinggi. Selanjutnya, pendekatan terhadap strategi hubungan kerja. Di sini ada 4 pendekatan. Yang pertama, adversarial atau konfrontatif. Pendekatan ini tuh terjadi saat pimpinan, perusahaan, dan pekerja itu sering berselisih atau berkonflik. Yang kedua, tradisional. Dalam pendekatan ini, hubungan antara manajemen dan pekerja itu lebih bersifat formal dan kaku. Pekerja itu hanya dianggap sebagai pelaksanaan tugas. Yang ketiga, kemitraan. Pendekatan ini menekankan kerjasama manajemen dan pekerja itu saling menghormati dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jika ada masalah, mereka berdiskusi dan mencari solusi bersama. Dan yang terakhir itu berbagi kekuasaan. Ini tuh pendekatan paling terbuka karena pekerja itu dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan penting. Selanjutnya adalah fokus strategi hubungan kerja. Nah, fokus atau tujuan utama dari strategi hubungan kerja itu meliputi beberapa hal. Yang pertama ada meningkatkan komitmen karyawan, kemudian yang kedua ada mengembangkan kemitraan. Kemitraan di sini maksudnya manajemen dan serikat pekerja itu bekerja sama sebagai mitra dan bukan lawan. Kemudian yang ketiga adalah mengubah bentuk pengakuan. Mengubah di sini maksudnya adalah menyempurnakan cara perusahaan dalam memberikan penghargaan seperti insentif, pujian, atau promosi menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai karyawan. Kemudian yang keempat ada merevisi perjanjian prosedural. Revisi di sini maksudnya adalah memperbarui ataupun menyusun ulang aturan kerja, prosedur komunikasi, dan kontrak agar lebih adil, transparan, dan fleksibel sesuai perubahan zaman. Kemudian yang kelima ataupun yang terakhir adalah mengubah struktur perundingan. Jadi di sini mengubah cara yang sudah dilakukan perusahaan ataupun serikat pekerja dalam bernegosiasi atau berdiskusi. Bisa melalui dialog sosial yang lebih terbuka, representatif, ataupun seimbang. Selanjutnya ada strategi perjanjian kemitraan. Strategi perjanjian kemitraan sendiri bertujuan untuk membuat manajemen dan serikat pekerja berkolaborasi untuk mendapatkan keuntungan bersama dan mencapai iklim yang lebih baik. Nah, manajemen dapat menawarkan keamanan kerja yang dikaitkan dengan peningkatan produktivitas, seperti jaminan berupa stabilitas kerja dan perlindungan dari PHK sepihak. Sementara serikat pekerja dapat menyetujui pengaturan kerja yang lebih fleksibel, seperti jam kerja fleksibel, sistem kerja hybrid, ataupun target berbasis. Nah, dengan ini bisa menghasilkan kolaborasi yang dirancang supaya terjadi win-win solution, produktivitas meningkat tanpa menurunkan hak dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya ada strategi suara karyawan. Jadi, suara karyawan sendiri adalah hak dan kesempatan karyawan untuk menyampaikan pendapat atau komunikasi dua arah antara karyawan dan manajemen. Mekanismenya terdapat 3 mekanisme dalam strategi suara karyawan. Yang pertama ada partisipasi perwakilan. Jadi karyawan itu bisa menyampaikan suara melalui perwakilan seperti serikat pekerja, dewan karyawan, atau tim konsultatif. Kemudian yang kedua ada komunikasi ke atas atau upward communication. Jadi sistem ini berupa sistem formal ataupun informal yang memungkinkan karyawan untuk memberikan masukan langsung ke manajemen.
Kemudian yang ketiga ada sistem komunikasi informal. Nah, sistem ini berupa sesi curhat pimpinan, survei internal, kotak saran, ataupun pertemuan santai yang mendorong keterbukaan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi strategi suara karyawan. Nah, dalam menentukan atau membuat strategi suara karyawan, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada nilai dan sikap manajemen. Jadi hal ini mengacu pada pandangan dan pendekatan pimpinan terhadap partisipasi karyawan. Jika manajemen menghargai keterlibatan karyawan, mereka cenderung membuka ruang komunikasi dua arah dan memberikan wadah untuk suara karyawan. Kemudian faktor yang kedua adalah keberadaan dan sikap serikat kerja. Jadi serikat kerja ini tidak selalu ada, namun jika ada dan aktif serta memiliki sikap kooperatif, maka strategi suara karyawan bisa difokuskan pada kerjasama dan dialog. Nah, sebaliknya, jika sikapnya konfrontatif, strategi mungkin bisa menjadi lebih defensif. Kemudian faktor yang ketiga adalah iklim hubungan kerja dalam organisasi. Nah, hal ini mencerminkan suasana umum dalam hubungan kerja. Apakah hubungannya harmonis, apakah hubungannya terbuka, atau justru penuh ketegangan. Nah, iklim yang positif mendorong strategi yang lebih partisipatif dan transparan. Begitu juga sebaliknya. Oke, selanjutnya strategi suara karyawan. Jadi karyawan memiliki hak dan kesempatan menyampaikan pendapat dan berkomunikasi dua arah antara karyawan lain dan manajemen. Selanjutnya ada mekanisme suara karyawan, yaitu dengan cara partisipasi perwakilan, komunikasi ke atasan, dan sistem komunikasi yang informal. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi strategi, yaitu dengan karyawan memiliki yaitu nilai dan sikap manajemen, keberadaan dan sikap serikat pekerja, iklim hubungan kerja dalam organisasi. Selanjutnya ada strategi pengakuan serikat pekerja. Pengakuan dan penghapusan serikat pekerja, yaitu yang pertama ada pengakuan penuh, yaitu organisasi dan serikat pekerja berunding bersama mengenai upah dan kondisi kerja. Yang kedua ada penghapusan pengakuan, bisa dilakukan tetapi semakin jarang terjadi. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam pengakuan serikat pekerja. Yang pertama yaitu manfaat perundingan bersama, yang kedua dampak terhadap fleksibilitas manajemen, yang ketiga sejarah hubungan kerja dengan serikat pekerja, yang selanjutnya ada jumlah anggota dan kepercayaan karyawan terhadap serikat, yang selanjutnya ada preferensi terhadap serikat pekerja tertentu, yaitu yang terakhir keuntungan dan kerugian dari penghapusan pengakuan. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Strategi hubungan kerja bertujuan untuk menciptakan hubungan yang stabil, kooperatif, dan saling menguntungkan antara organisasi dan karyawan. Hubungan kerja baik didasarkan pada kepercayaan, transparansi, serta keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan dalam strategi ini mencakup meningkatkan produktivitas dengan memastikan kesejahteraan karyawan, membangun kerja sama antara manajemen dan serikat pekerja untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapat mereka dalam organisasi, menentukan apakah organisasi akan mengakui atau menghapus pengakuan terhadap serikat pekerja berdasarkan berbagai pertimbangan. Dengan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat membangun lingkungan kerja yang lebih efektif, mengurangi konflik, dan meningkatkan kesejahteraan secara atau setara serta kesejahteraan serta produktivitas karyawan. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke bab selanjutnya yaitu bab 25. Di bab 25 ini membahas tentang strategi kesejahteraan karyawan. Tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui argumen untuk strategi kesejahteraan, fitur strategi kesejahteraan karyawan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan. Strategi kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan didefinisikan oleh Form 1987 sebagai kualitas keseluruhan pengalaman subjektif dan fungsi individu di tempat kerja. Dalam sebuah meta-analisis, PISA 2004 menyatakan bahwa kesejahteraan memiliki peran kunci dalam meningkatkan kinerja organisasi. Korelasi positif yang signifikan dan kuat terbentuk antara kepuasan karyawan terhadap perusahaan mereka dan produktivitas karyawan serta loyalitas pelanggan, dan korelasi negatif yang kuat dengan pergantian staf. Selanjutnya ada fitur strategi kesejahteraan karyawan. Yang pertama itu ada investasi pada karyawan yang meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, pengembangan, dan serta memberikan masa depan karir yang menarik. Yang kedua ada melibatkan pekerjaan, penyedia peluang untuk otonomi, kontrol, penggunaan keterampilan, dan variasi di tempat kerja melalui praktik inti SDM dalam desain pekerjaan. Yang ketiga ada penciptaan lingkungan sosial dan fisik yang positif dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan karyawan, menyediakan kesempatan untuk berinteraksi sosial di tempat kerja, menghindari perundungan dan pelecehan, mendorong kesempatan yang sama dan keberagaman. Fitur strategi kesejahteraan karyawan. Meningkatkan peran suara dalam komunikasi dua arah yang luas, kesempatan untuk ekspresi suara individu termasuk survei sikap dan bentuk representasi kolektif yang relevan, penyedia dukungan organisasi, manajemen partisipatif, dan suportif.
iklim organisasi yang memfasilitasi keterlibatan karyawan, manajemen kerja yang partisipatif dan berkembang daripada menghakimi dan berpotensi menghukum, serta pengaturan kerja yang ramah keluarga dan fleksibel. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kesejahteraan. Faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan meliputi tekanan pada organisasi dari pemerintah, orientasi regulasi, dan media untuk berperilaku bertanggung jawab dalam cara mereka memperlakukan karyawan. Selanjutnya ada faktor internal yang mempengaruhi kesejahteraan, seperti lingkungan kerja, desain dan tuntutan pekerjaan, hubungan dengan manajer lini, hubungan dengan rekan kerja, keseimbangan kehidupan kerja, kesejahteraan finansial, dan stres. Nah, kesimpulannya, strategi kesejahteraan karyawan dalam manajemen sumber daya manusia strategik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan finansial karyawan guna mendukung produktivitas dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Strategi ini mencakup program kompensasi yang adil, tunjangan kesejahteraan, keseimbangan kerja hidup, serta peluang pengembangan karir. Dengan menerapkan strategi kesejahteraan yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi turnover, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Oke, di bab selanjutnya yaitu bab 26, yaitu mengelola karyawan dalam perusahaan multinasional atau MNCS. Materi selanjutnya bab 26 yaitu mengelola karyawan dalam perusahaan multinasional. Tujuan pembelajaran bab ini yang pertama mengetahui definisi manajemen sumber daya manusia internasional yang strategis. Yang kedua memahami masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya manusia multinasional. Yang ketiga menganalisis strategi manajemen sumber daya manusia internasional. Dan yang terakhir mengerti pentingnya sistem penghargaan dalam konteks internasional. Manajemen sumber daya manusia internasional strategis atau SIPM adalah pendekatan yang bertujuan untuk yang pertama ada mengembangkan kebijakan dan praktik yang membantu perusahaan beroperasi secara menguntungkan di berbagai negara. Selanjutnya ada menjaga keseimbangan antara konsistensi internasional, yaitu standar global perusahaan, dan otonomi lokal, yaitu penyesuaian terhadap budaya, hukum, dan kebijakan negara tempat beroperasi. Menurut Bister et al. 2005, terdapat 3 fokus utama dalam SIPM. Yang pertama ada manajemen dan branding pemberi kerja, yaitu membangun citra perusahaan sebagai tempat kerja yang baik di mata calon karyawan global. Yang kedua ada kepemimpinan global, yaitu melalui penugasan internasional untuk memperkuat keterampilan lintas budaya dan manajerial. Dan yang terakhir ada pengelolaan tenaga kerja internasional, yaitu termasuk pengelolaan ekspatriat, kontrak kerja, dan adaptasi dengan tenaga kerja. Isu-isu manajemen sumber daya manusia internasional. Yang pertama, menghadapi kompleksitas budaya, geografis, dan kondisional. Lalu yang kedua, tantangan dari globalisasi, perbedaan lingkungan dan budaya. Lalu yang terakhir, perlu keputusan apakah kebijakan HRM sebaiknya terstandarisasi atau disesuaikan dengan kondisi lokal, atau konvergensi atau divergensi. Nah, untuk konvergensi sendiri, cocok dibutuhkan ketika organisasi dengan operasi global yang membutuhkan keseragaman merek dan nilai. Lalu industri dengan standar ketat, misalnya teknologi atau manufaktur, yang dimana proses kerja seragam itu diperlukan, dan perusahaan dengan tenaga kerja yang relatif homogen atau budaya perusahaan yang kuat. Nah, sedangkan untuk divergensi sendiri, itu cocok ketika organisasi yang beroperasi di pasar dengan perbedaan budaya, hukum, atau ekonomi yang signifikan. Lalu, perusahaan yang mengutamakan daya saing lokal atau ingin menarik talenta terbaik di pasar tertentu. Dan yang terakhir, industri jasa atau retail yang sangat bergantung pada interaksi dengan pelanggan lokal. Lalu, selanjutnya konvergensi versus divergensi. Nah, untuk konvergensi sendiri, yaitu untuk menyatukan kebijakan SDM di seluruh dunia agar lebih seragam. Sedangkan divergensi, yaitu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Nah, faktor yang mempengaruhinya ada 3, yaitu kekuatan norma lokal, lalu kedua ada derajat pengendalian pusat terhadap anak perusahaan, dan yang terakhir tuntutan untuk mengikuti praktik terbaik secara internasional. Lalu strategi manajemen sumber daya manusia internasional. Nah, itu fokus pada beberapa area penting. Sebagai contohnya perencanaan sumber daya manusia, lalu manajemen talenta, manajemen kinerja, manajemen penghargaan, pengelolaan ekspatriat, dan yang terakhir setiap area itu dipengaruhi oleh keputusan tentang konvergensi atau divergensi. Strategi sumber daya manusia internasional. Perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada menilai kebutuhan tenaga kerja dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua mengelola rekrutmen dan seleksi tenaga kerja di berbagai negara. Dan yang ketiga fokus pada manajer, profesional, dan staf teknis. Sementara untuk staf operasional lebih dikelola oleh anak perusahaan. Selanjutnya, manajemen talenta internasional. Definisi, identifikasi posisi kunci yang memberikan keuntungan kompetitif secara global dan membangun talenta untuk posisi tersebut. Tantangan. Yang pertama, manajer anak perusahaan sering menjaga talenta terbaik untuk diri mereka sendiri.
Yang kedua, ada kesulitan dalam mengakses informasi akurat tentang talenta di seluruh perusahaan. Contoh kasus manajemen talenta di HSBC dengan sistem talent pool. Selanjutnya ada manajemen kinerja internasional. Sistem manajemen kinerja cenderung lebih terstandarisasi di seluruh dunia. Dan yang kedua, manajer di anak perusahaan memiliki tantangan dalam menilai kinerja sesuai standar pusat. Masalah yang dihadapi, yang pertama ada perbedaan persepsi antara kantor pusat dan anak perusahaan. Dan yang kedua ada tingkat kematangan yang bervariasi di anak perusahaan. Selanjutnya ada manajemen penghargaan internasional. Strategi penghargaan global membutuhkan pendekatan terintegrasi. Faktor yang mempengaruhi strategi penghargaan, yang pertama ada budaya perusahaan, kedua pasar tenaga kerja lokal dan ekspatriat, yang ketiga ada sensitivitas budaya lokal, dan yang keempat ada faktor hukum dan institusional. Pilihan sistem penghargaan. Yang pertama penggajian global dengan perbedaan untuk biaya hidup lokal, yang kedua ada penggajian berbasis tingkat lokal, dan yang ketiga sistem dua kelas untuk gaji, lokal versus internasional. Selanjutnya, manajemen ekspatriat. Ekspatriat adalah faktor penting dalam keberhasilan bisnis global. Tantangan yang dihadapi, yang pertama biaya tinggi, yang kedua penyesuaian budaya dan lingkungan yang sulit, dan yang ketiga isu karir dan reintegrasi setelah kembali ke perusahaan induk. Proses pengolahan ekspatriat. Prapenugas, perencana, pelatihan dan seleksi. Penugasan, manajemen kinerja, dukungan keluarga. Pasca penugasan, integrasi kembali ke sistem karir perusahaan. Kesimpulan, SIPM adalah proses merencanakan kebijakan untuk mengelola SDM di perusahaan multinasional. Yang kedua ada isu utama, globalisasi, perbedaan budaya, dan keputusan konvergensi atau divergensi. Terus yang ketiga, fokus utama, perencanaan sumber daya manusia, manajemen talenta, manajemen kinerja, penghargaan, pengelolaan ekspatriat.